Selamat berjumpa kembali dengan Abdi Faktual. Selamat menikmati sajian kami. Saya akan melanjutkan dari pembicaraan kita kemarin, di mana dalam pembicaraan kita kemarin ada berbagai macam teori yang membuat kita setidaknya jauh lebih paham mengenai apa itu orang yang mengalami gangguan jiwa dan bagaimana membedakannya, lalu beberapa teori yang membedakan apakah orang ini abnormal atau normal, begitu. Kemarin sudah kita pelajari itu. Nah, sekarang kita mungkin lebih banyak ke gejala-gejala. Gejala-gejala ini untuk kita bisa membedakan sebenarnya mana yang mengalami gangguan, mana yang tidak. Ini kelompok dikelompokkan dan kemudian kita jadi tahu, oh ini kelompok gejala simptom-simptom ini menjadi satu gangguan apa, begitu. Jadi itu ada namanya adalah psikopatologi, jadi bidang yang mempelajari tentang penyebab, perkembangan, dan intervensi pada gangguan psikologis. Tantangan yang dihadapi dalam mempelajari psikopatologi adalah objektivitasnya. Karena kadang bagi kita itu biasa, tapi bagi orang lain itu luar biasa. Begitu. Jadi kadang di sini seringkali reliabilitasnya itu kemudian menjadi tidak cukup reliabel gitu. Bahkan kadang antar psikiater itu seringkali terjadi perbedaan diagnosa. Kenapa? Karena objektivitasnya, karena pandangannya berbeda-beda. Kemudian antara psikiater dan psikolog seringkali itu juga berbeda pandangan, objektivitasnya berbeda. Kemudian menghindari keyakinan yang salah mengenai gangguan psikologis, dan bagaimana mengurangi stigma. Seringkali yang dihadapi oleh klien atau pasien, kalau di psikologi memang kami menyebutnya klien karena itu tertulis di dalam kode etik kami, psikologi disebut sebagai klien, begitu. Karena kita punya pandangan yang optimis bahwa manusia itu punya kapasitas untuk memperbaiki diri, begitu. Jadi kalau pasien itu kan kayaknya pesimis gitu ya, dan itu sangat tergantung pada terapisnya. Maka kami menyebutnya dengan klien. Jadi untuk stigma ini biasanya diawali dari menetapkan label, ya, membedakan label satu dengan yang lainnya, melabeli. Label ini biasanya merujuk pada perilaku-perilaku yang tidak diinginkan, sifatnya yang biasanya negatif. Kemudian orang membuat label untuk membedakan antara si A, si B, sehat, tidak sehat, negatif, positif, begitu ya. Lalu dilabeli. Nah, terkadang setelah dibuat label ini, kemudian ada harapan sosial, seringkali terjadi seperti itu. Karena di label seperti itu, maka orang itu juga berpikir bahwa saya seperti itu, misalnya begitu. Kamu orangnya jelek, misalnya physically jelek, begitu ya. Lalu dia akan merasa bahwa dirinya memang jelek, maka jeleklah dia dalam pandangan konsep dirinya, dan kemudian membuat dia minder, begitu. Dia merasa misalnya hidung saya ini pesek, misalnya seperti itu. Lalu di label pesek kamu pesek, begitu ya. Maka dia akan harapan sosialnya muncul seperti itu. Dia berperilaku seperti harapan sosial, begitu. Jadi seringkali ini muter terus seperti itu sehingga orang bukan semakin sembuh dengan label dan stigma itu, tetapi justru semakin buruk kondisinya. Jadi kemudian orang mulai didiskriminasi karena label itu
Dan inilah yang disebut dengan stigma. Ini yang kemudian menjadi sesuatu hal yang menjadi tantangan bagi para penderita. Tapi dalam psikopatologi kita melabel memang, memberi nama iya, membedakan iya, tapi bukan untuk memberikan stigma, karena stigma itu konotasinya kan pasti negatif. Gitu. Jadi kita melabel, memberi nama, itu untuk supaya kita mengetahui gangguan apa dan kemudian kita bisa memberikan treatment yang tepat. Jadi psikopatologi ini untuk kita bisa memahami gejala-gejala dan kemudian kita melihat kumpulan gejala dan kemudian di situ kita bisa menentukan terapi apa yang harus kita lakukan. Seberat apa sih gangguan ini? Begitu. Beberapa ciri gangguan jiwa, ada yang namanya personal distress. Stres itu memang ada dua ya Bapak Ibu ya. Ada distress, ada eustress. Distress ini adalah stres, tekanan yang menimbulkan hambatan penderitaan secara emosi untuk penderitanya. Stres itu sebenarnya kita bisa membuat stres itu dalam kondisi seimbang. Menjadi tidak seimbang ketika itu menjadi distress atau eustress. Ya. Kalau kita mau membuat itu menjadi sesuatu batu pijakan, satu lompatan, maka itu bisa membuat tekanan tersebut menjadi tekanan yang bermanfaat untuk kita naik ke level berikutnya. Tapi ada stres yang kemudian tidak bisa terhandle oleh orang tersebut, maka orang itu mengalami penderitaan dan hambatan emosional. Orang merasa tidak berdaya dan kehilangan harapan. Kemudian menjadi depresi. Sebentar, ini kok ada tulisan yang mengganggu. Bentar ya Bapak Ibu, saya stop share dulu. Lalu, yang namanya gangguan jiwa itu kemudian selain memberikan penderitaan dan hambatan, itu menimbulkan disabilitas atau ketidakmampuan, hendaya, ketidakmampuan dalam beberapa area kehidupan. Contoh orang yang pakai alkohol yang kronis menahun itu bisa menyebabkan ia kehilangan pekerjaan. Ada yang kemudian tidak mampu berpikir lagi. Tadinya dia mungkin bisa masuk kuliah, semester 1, semester 2, tapi ternyata nggak lulus. Kemudian selain tidak lulus, ternyata juga tidak bisa bekerja. Tidak bisa membangun rumah tangga, artinya tugas-tugas perkembangannya itu tidak bisa terlaksana dengan baik. Kemudian bisa juga terjadi pelanggaran norma sosial di dalamnya. Membuat orang lain merasa tidak nyaman atau menimbulkan masalah, ada perilaku antisosial, begitu ya. Ada yang kemudian melanggar peraturan. Misalnya ada tuh yang klien kami juga dia memasang simbol-simbol agama secara dibalik-balik, ditempel di tempat-tempat umum. Wah, ini bisa menimbulkan masalah. Apalagi Indonesia ini yang kaitannya dengan agama itu sangat riskan begitu. Kemudian ada yang menyalahi aturan gitu ya. Mulai dari menyakiti orang lain sampai bahkan tidak bisa diterima oleh lingkungan. Ada yang sering kali terjadi itu yang mungkin pernah terjadi itu juga masuk ke masjid membawa anjing. Mungkin Bapak Ibu pernah dengar itu ya, ceritanya yang cukup viral waktu itu. Udah anjing itu haram begitu ya bagi
umat muslim, nah ini diajak masuk ke masjid. Nah, ini kan pelanggaran norma sosial dan ternyata orangnya mengalami gangguan kejiwaan. Kemudian terjadi ketidakberfungsian atau dysfunction, ketidakberfungsian yang merusak atau merugikan. Jadi tidak bisa melakukan kegiatan apa-apa. Nah, ini biasanya kemudian menimbulkan masalah di dalam keluarga. Nah, ini beberapa karakteristik gangguan jiwa. Sementara gangguan jiwa itu adalah pola perilaku atau psikologis seseorang yang secara klinis cukup bermakna, mengakibatkan keluhan yang bersifat subjektif, sehingga mengakibatkan suatu distress tadi, hendaya, impairment, kemudian disabilitas. Jadi, untuk menentukan apakah ini mengalami gangguan kejiwaan, gangguan mental, nah ini ada personal distress. Menimbulkan penderitaan atau tidak buat penderitanya. Menimbulkan penderitaan buat orang-orang sekelilingnya atau tidak, begitu ya. Karena akhirnya nggak mau makan, menarik diri. Nah, ini membuat orang-orang di sekelilingnya repot. Atau justru teriak-teriak, marah-marah, semua orang yang lewat di depan rumah dimarahin. Nah, ini kemudian menimbulkan penderitaan untuk dirinya tanpa disadari, tapi juga menimbulkan penderitaan buat orang-orang di sekelilingnya. Kemudian ada ketidakmampuan untuk melakukan norma-norma sosial, ya, violation of social norms. Jadi ini juga tanda-tanda bahwa orang ini mengalami gangguan jiwa, lalu disfungsi, tidak bisa berfungsi dengan baik, tidak bisa menjalankan fungsinya dengan baik, status sosialnya tidak bisa dijalankan dengan baik. Lalu disabilitas, ketidakmampuan. Lalu kok banyak sekali hal-hal yang dialami oleh penderita gangguan kejiwaan. Kenapa bisa seperti itu? Karena kita bisa lihat dari perilaku-perilakunya itu yang sangat mengganggu. Kenapa kok bisa sampai seperti itu? Nah, kita bisa lihat sumber penyebabnya itu apa, supaya jangan sampai terjadi seperti itu. Atau bila sudah terjadi, kita tahu penyebabnya apa kok bisa sampai seperti ini. Bisa diperbaiki. Ketika kita tahu akar masalahnya, kita coba untuk memperbaiki. Ketika itu belum terlalu terlambat, itu tentu lebih mudah. Sumber penyebabnya itu bisa somatogenik, psikogenik, salah cetak ya ini Pak, psyche, lalu sosiogenik, lingkungan sosial, kultural, spiritual, dan biasanya penyebabnya ini tumpang tindih. Tidak bisa atau jarang penyebabnya itu adalah penyebab tunggal. Kemarin kita pelajari yang ada pada diri seseorangnya itu adalah predisposisinya apa, kemudian gejala yang sering yang berkepanjangan muncul yang terintis apa. Nah, itu secara global digabungkan di sini, digolong-golongkan di sini, somatogenik, psikogenik, sosiogenik, kultural atau spiritual. Nah, contoh, seseorang yang merasa dikucilkan di lingkungannya, dia menjadi depresi. Depresi ini gangguan kejiwaan, sehingga nafsu makan turun, sulit tidur, daya tahan tubuh menurun. Ini fisiknya kena, somatogeniknya kena, dan mengalami radang tenggorokan misalnya. Jadi, tapi juga ada sebab psikogeniknya apa? Sebab sosiogeniknya apa? Sosiogeniknya dia merasa dikucilkan. Psikenya gimana? Dia merasa sedih berkepanjangan dan menjadi depresi. Untuk yang somatogenik, kita melihat salah satunya atau biologisnya. Salah satu itu adalah genetis. Kok bisa genetis? Apakah memang betul secara genetis? Pada penelitian kembar monosigot atau satu telur, itu kemungkinannya adalah 48% kembaran lainnya mengalami gangguan yang sama dengan yang diderita oleh kembarannya. Pada kembar heterosigot atau beda telur atau fraternal, itu 17% saja. Pada saudara kandung 14,2%, saudara tiri 7,1%, masyarakat pada umumnya begitu ya, itu hanya 0,8%. Artinya sebab-sebab fisik
sebab-sebab biologis itu berpengaruh memang, memiliki sumbangsih yang cukup besar terhadap gangguan kejiwaan seseorang. Lalu konstitusi dan perilaku abnormal, atletik tinggi kurus. Nah, ada tipologi dari Kretschmer yang mengatakan bahwa memang itu pseudo ilmiah begitu ya, semi ilmiah. Berdasarkan pengamatan dan kemudian menggolongkan tipe-tipe. Nah, orang yang dengan kecenderungan fisik yang kurus itu biasanya kecenderungannya mudah stres orangnya, karena kenapa? Karena dia tipologinya itu, tipologi kepribadiannya itu adalah tipologinya introvert seperti itu. Sementara kita tahu introvert itu kecenderungannya memang bisa merintis atau berisiko lebih tinggi untuk mengalami gangguan kejiwaan. Jadi ini konstitusi perilaku abnormal, atletik tinggi kurus versus pendek gemuk misalnya seperti itu. Kemudian individu dengan reaksi agresif terhadap stres. Orang yang mudah stres dan kemudian perilakunya itu munculnya adalah agresif, itu biasanya itu akan lebih rentan mengalami gangguan kejiwaan. Jadi orang yang dari kecilnya cenderung marah-marah terus, orang yang punya temperamen yang selalu temperamental begitu, itu yang akan membuat orang itu mudah mengalami gangguan kejiwaan. Kemudian reaksi emosi tinggi, reaksi berlebihan terhadap dorongan ringan, bawaan, dan retardasi mental. Orang dengan kecerdasan yang kurang itu biasanya memang mengalami kesulitan untuk mengatasi hambatan-hambatan yang ada di depannya. Mengalami kesulitan untuk stresnya. Jadi, intelijensi, kapasitas intelektual itu memang berpengaruh kepada terjadinya stres yang lebih berat. Jadi, pada somatogenik bisa karena neuroanatominya, neurofisiologinya, bisa juga neurokimia, neurotransmitter, dopamin, serotonin, GABA, gamma aminobutyric acid itu berpengaruh pada gangguan kejiwaan. Kemudian tingkat kematangan dan perkembangan organik. Pada masa pertumbuhan dan perkembangannya bagaimana? Apakah sudah matang? Kemudian dia sudah atau terlalu dini menerima satu stimulus begitu ya. Kadang orang tua suka memaksakan stimulus pada anak yang tingkat kematangannya belum sempurna begitu. Nah, ini bisa berpengaruh pada masa depannya. Kemudian faktor pre dan perinatal. Ketika kehamilan seperti apa? Pada masa di dalam rahim, pertumbuhannya bagaimana, gizinya bagaimana? Ada seorang ibu yang ketika hamilnya mengalami stres terus-menerus, itu juga bisa berpengaruh pada kondisi kejiwaan anaknya di masa yang akan datang. Itu pengalaman juga terjadi demikian. Bahkan ada ibu yang ketika dia masih muda, waktu masih hamilnya, itu ditinggal selingkuh oleh suaminya, ternyata itu juga berpengaruh pada kecerdasan si anak juga. Seperti itu. Jadi ini adalah faktor-faktor yang dari somatogenik. Kemudian sosiobudaya. Bagaimana pola asuh ketika anak ini berada di dalam pengasuhan orang tuanya. Itu juga amat sangat berpengaruh sekali. Banyak kasus, bahkan pada skizofrenia itu ditemukan juga pola asuh yang tidak sehat, hubungan komunikasi di dalam keluarga yang tidak sehat, kemudian cara menyampaikan ekspresi emosi dengan cara yang kasar, yang tidak empatik, itu banyak ditemukan pada keluarga-keluarga dari penderita skizofrenia. Jadi pola pengasuhan itu sangat penting sekali bagi kesehatan jiwa seseorang. Misalnya
anak yang terlalu dimanjakan, anak yang terlalu dilindungi. Maka nanti ketika dia dewasa, dia menghadapi permasalahan itu tidak akan mampu, menjadi rapuh, dan lain sebagainya. Atau yang terlalu keras, terlalu otoriter, pola asuhnya, itu juga bisa berpengaruh. Kemudian tingkat ekonominya bagaimana? Itu juga bisa menyebabkan kelompok minoritas di suatu daerah, begitu ya, tidak dicintai, dikucilkan. Kemudian pengaruh rasial dan keagamaan, diskriminasi itu juga bisa berpengaruh. Perumahan, perkotaan, pedesaan itu artinya lingkungan, itu juga bisa berpengaruh. Stabilan harga ya itu bisa mempengaruhi. Makanya pada masa-masa pandemi ini juga tingkat gangguan kejiwaan juga justru semakin meningkat lagi begitu karena faktor ekonomi juga berpengaruh. Faktor sosiologik yang salah itu misalnya ada perubahan pergantian suasana yang berlebihan atau ada rangsangan yang berlebihan. Itu juga bisa berpengaruh menyebabkan kekacauan mental. Syok kebudayaan, mendadak berada di tengah-tengah kebudayaan yang asing, itu juga bisa berpengaruh. Lingkungan fisiknya bagaimana tempat hidup. Faktor psikogenik, interaksi ibu anak ini dikatakan interaksi yang cukup penting, krusial sekali. Bagaimana respon atau hubungan ibu dengan anak-anaknya. Bagaimana ibu meresponi emosi-emosi anak. Bagaimana kedekatannya. Menurut penelitian, ibu yang terlalu dominan dan ayah yang diam saja itu juga bisa mempengaruhi juga kepada gangguan kejiwaan. Jadi peran ayah itu juga sangat penting. Atau di sini disebutnya co-parenting. Itu sangat penting sekali. Co-parenting ini bisa juga berpengaruh. Orang tua yang ayahnya memberi peran parenting yang cukup intens itu membuat anak bisa memiliki problem solving yang baik. Menurut jurnal penelitian mengenai co-parenting itu seperti itu. Lalu intelijensi tadi ya, intelijensi berpengaruh pada bagaimana seseorang itu memandang permasalahannya, bagaimana dia melihat permasalahan-permasalahan yang dihadapinya. Kemudian bagaimana dia menemukan solusi-solusinya. Coping stresnya. Jadi orang yang lebih kreatif gitu ya melihat satu masalah tapi solusinya itu banyak sekali. Tapi ada orang yang diberi masalah satu atau mendapati satu masalah tapi tidak bisa menyelesaikan sama sekali begitu ya. Itu faktor intelektual juga berpengaruh di situ. Lalu bagaimana konsep dirinya? Dia memandang dirinya, oh saya tidak mampu, oh saya tidak berharga, saya tidak dikasihi, atau justru sebaliknya. Itu juga berpengaruh. Pernah tidak mengalami kehilangan? Kehilangan ini macam-macam Bapak Ibu. Kehilangan itu bisa saja bentuknya dalam bentuk orang yang dikasihi, figur yang penting buat dia, atau kehilangan dalam bentuk lain. Kehilangan pekerjaan, kehilangan uang, begitu ya. Kemudian bisa juga ketertolakan, begitu. Apalagi kalau mengalami kehilangan dan ketertolakan. Nah, ini double itu. Makanya seringkali pada masa pileg ya, pemilihan legislatif itu seringkali setelahnya kemudian ada yang mengalami gangguan kejiwaan tuh banyak. Buktinya apa? Tingkat perawatan di rumah sakit jiwa pasca pemilihan anggota legislatif itu bertambah begitu. Kenapa? Karena mereka mengalami kehilangan uang banyak sekali. Lalu mengalami ketertolakan, ya kan? Nggak ada yang milih saya gitu ya ternyata. Oh saya ini ternyata saya cuma segitu aja ya yang mencintai saya dan memilih saya. Padahal saya udah bagi-bagi ini dan lain sebagainya begitu. Jadi kehilangan, ketertolakan itu bisa menimbulkan kecemasan, depresi, rasa malu, rasa bersalah. Itu kemudian faktor psikogeniknya yang
menyebabkan gangguan kejiwaan. Lalu pola adaptasinya bagaimana? Apakah dia bisa beradaptasi dengan baik? Tingkat perkembangan emosinya apakah berkembang matang sesuai dengan usianya atau tidak? Bisa saja dia gagal berkembang ke fase berikutnya, gitu ya. Jadi dia di fase remaja, dia naik ke dewasa, usianya bertambah, tapi dia tidak memiliki kematangan emosi di fase dewasa. Mentok di remaja. Akhirnya apa? Marah-marah, begitu ya. Mudah emosional, mudah untuk merespon, begitu. Jadi bisa terjadi ketidakmatangan, fiksasi atau kemandekan, gagal berkembang ke fase berikutnya. Lalu pengalaman traumatis juga bisa. Traumatis itu ada dua, Bapak Ibu. Ada trauma biasa, ada trauma kompleks. Bedanya apa? Kita tahu selama ini trauma begitu ya. Tapi ada dua macam, trauma biasa dan trauma kompleks. Kira-kira apa ya bedanya? Trauma biasa dan trauma kompleks. Apakah ada yang mau berpendapat? Trauma biasa itu adalah trauma yang dialami sekali, tapi diingat terus. Gitu ya. Misalnya jatuh dari motor lalu nggak mau naik motor lagi, atau jatuh dari motor mengalami kecelakaan lalu nggak mau lewat situ lagi, atau bahkan yang lebih ekstrim lagi lihat motor aja takut misalnya seperti itu. Tapi pengalaman traumatis yang kompleks itu adalah yang terjadi, pengalaman trauma yang terjadi terus-menerus dalam waktu yang cukup panjang begitu. Misalnya kekerasan yang terjadi terus-menerus, pengalaman traumatis kompleks. Jadi misalnya dianiaya oleh ayah tiri misalnya, tapi itu terjadinya terus-menerus, tidak henti-henti begitu. Kemudian gangguan, lalu ada gagal mencapai integrasi kepribadian yang normal. Kehilangan asuhan ibu, kehilangan rangsangan umum, dalam arti kemudian tidak terjadi hal-hal yang normal atau hidupnya flat saja begitu ya. Itu akhirnya bisa mempengaruhi pada perkembangan intelektual juga. Lalu pola keluarga bagaimana? Tadi sudah saya jelaskan tentang itu. Kemudian masa remaja, krisis identitas, bingung, dan terombang-ambing tanpa tujuan. Karena masa remaja ini masa yang penuh gejolak. Menurut Harlock, masa remaja ini adalah masa storm and stress, masa penuh badai dan tekanan. Nah, ini biasanya kemudian muncul gangguan-gangguan di sini. Sampai di sini dulu, Bapak Ibu, ada yang mau ditanyakan? Mengenai sebab-sebabnya, faktor-faktor penyebab. Saya lihat tadi Pak Ismail mau bertanya, silakan langsung saja Pak Ismail, apa masih bersama dengan kita? Silakan Bapak. Terima kasih Pak Toto. Tadi saya sudah chat di situ pengamatan tadi kan dua slide pertama bahwa pola asuh orang tua itu sangat berpengaruh. Nah, saya mengamati di tempat kami tentang anak-anak yang diasuh oleh neneknya itu cenderung sekolah. Bahkan hal Maaf Pak, putus-putus. Diperhatikan. Apakah anak merasa kurang diperhatikan atau anak yang diasuh oleh kakek dan neneknya? Maaf Pak, kurang kebanyakan. Tadi ada yang terputus Pak, ada yang miss. Oke, terima kasih. Semoga sudah bisa kedengaran. Ya. Jadi di tempat kami, saya mengamati anak-anak yang diasuh oleh kakek dan neneknya itu cenderung banyak bermasalah di sekolah, misalnya memberontak, suka bolos,
kita bisa kategorikan mereka nakal. Nah, kira-kira apa yang menyebabkan? Apakah karena kurang perhatian atau apa ya? Kenapa kalau kakek dan nenek bermasalah, sementara kalau dengan orang tua tidak terlalu banyak yang bermasalah? Kira-kira bagaimana dengan kondisi seperti ini? Karena saya melihat tadi salah satu yang menyebabkan orang bermasalah adalah pola asuh orang tua. Terima kasih Bu Shirley. Baik, terima kasih Pak. Ya betul Pak, ini memang sangat berpengaruh sekali mengenai pendidikan atau pengasuhan yang dilakukan oleh kakek dan nenek. Kenapa bisa seperti itu? Yang pertama, kakek dan nenek itu tidak punya tuntutan yang tinggi terhadap cucunya. Jadi biasanya mereka itu tidak terlalu merasa bahwa tidak ada standar-standar khusus begitu. Biasanya yang punya itu adalah orang tua. Sehingga orang tua itu menetapkan rules peraturannya itu cukup ketat dibandingkan oleh kakek nenek. Sehingga kakek nenek itu biasanya lebih kendor dalam menerapkan aturan-aturan. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, rasa tidak tega itu juga bisa. Kemudian energi yang sudah tidak seperti di usia muda dulu. Kalau usia muda dulu kan mau bantah-bantahan misalnya ya, anak misalnya apalagi anak zaman sekarang itu kan mereka punya kemampuan untuk berargumentasinya cukup kuat begitu ya. Nah, ini biasanya mereka sudah tidak punya energi sekuat yang dulu lagi. Itu yang ketiga. Lalu yang keempat adalah si anak sendiri itu sudah mengalami tanpa disadari, mengalami yang disebut dengan ketertolakan. Karena mereka seharusnya kan diasuh oleh orang tua. Kenapa kok diserahkan kepada kakek dan nenek? Begitu. Jadi tanpa disadari, dan ini yang memang sering ditemui, ini akhirnya yang membuat mereka mengalami yang disebut dengan perasaan ketertolakan. Meskipun mereka tidak merumuskan itu sendiri, tapi berdasarkan dari banyak kejadian, ini adalah yang kemudian mereka rasakan. Begitu. Sehingga mereka kemudian mencari perhatian dalam bentuk yang bermacam-macam. Kalau bentuknya itu sesuatu hal yang bagus, begitu sih, puji Tuhan begitu ya. Tapi seringkalinya tidak begitu, Pak. Apakah cukup menjawab? Terima kasih Bu Shirley. Iya, terima kasih Pak. Ada lagi? Saya Bu Shirley. Baik, silakan Pak. Saya ingin bertanya Bu Shirley, tadi di dalam pengantar pembukaan Bu Shirley, saya agak menggarisbawahi bahwa seorang terapis atau apa tadi bahasanya yang sangat mempengaruhi klien karena klien dianggap sebagai pesimis seperti itu. Jadi memiliki pengaruh besar untuk membantu klien dalam hal ini untuk mengatasi apa yang menjadi masalahnya. Lah, yang menjadi pertanyaan saya, apakah si terapis ini kecakapan dalam berteori atau kecakapan dalam apa yang membuat beliau bisa memberikan pengaruh besar kepada kliennya gitu, Bu Shirley? Tadi itu kaitannya kenapa kok disebut klien begitu ya Pak ya? Iya. Jadi kenapa kok disebut klien? Karena kami psikolog itu melihat bahwa setiap orang itu punya kemampuan untuk menyembuhkan dirinya sendiri. Baik itu ringan, sedang, berat, rendah, sedang maupun tinggi, setiap orang pasti punya. Maka kami tidak mau klien itu bergantung sepenuhnya pada terapis. Begitu, Pak. Maka kita menyebutnya bukan pasien, tapi klien. Begitu. Karena pasien itu
cenderung lebih tergantung atau lebih kebergantungannya lebih besar kepada terapisnya, begitu Pak. Jadi itu lebih pada pandangan yang optimis terhadap klien yang datang kepada kita. Demikian Pak Jarod. Baik, terima kasih Bu Sherly. Ya Pak, terima kasih Pak Jarod. Ada lagi? Saya Bu. Silakan Bu Krista. Ya, saya kadang-kadang kalau di jalan itu ketemu orang gila gitu ya, di jalan gitu. Saya kadang takut gitu, tapi saya juga kasihan. Sebenarnya kalau dia kasih uang atau apa gitu, dia bisa belanja atau enggak ya? Atau bagaimana sikap kita kalau melihat orang gila gitu? Baik. Kadang mereka itu sifatnya kalau mereka itu berkaitan dengan kebutuhan mereka itu bisa Bu handle. Jadi kalau dikasih uang, meskipun mereka mungkin ada yang nggak bisa menghitung ya, tapi mereka bisa menyerahkan begitu. Tergantung tingkat berat ringannya gangguan itu. Ada yang pintar sekali pegang uang itu, ngitung uang itu bahkan sangat pintar sekali ada begitu. Tapi kalau yang sudah betul-betul blank, gejalanya benar-benar banyak dia alami begitu ya dan berat, maka itu seringkali working memory-nya itu tidak bisa bekerja dengan baik dan memori produktifnya tidak bisa bekerja dengan baik. Tapi ada yang memorinya itu masih cukup baik begitu. Cuman tidak semua. Nah, mungkin kalau Ibu ingin menolong bisa dengan memberikan daripada uang mungkin langsung makanan mungkin ya Bu atau pakaian misalnya. Cuman atau misalnya dibawa kepada yang bisa merawat itu mungkin ya agak lebih banyak energi dan waktu dan tenaga yang diberikan. Cuman mungkin itu yang lebih membantu sih. Begitu Bu. Jadi tergantung berat ringannya gejala yang dia alami, begitu. Satu lagi Bu, kalau menurut undang-undang seharusnya orang-orang gila yang di jalanan itu menjadi tanggung jawab dinas sosial atau bagaimana ya Bu ya? Kalau menurut undang-undang itu biasa bukan undang-undang ya. Jadi memang tanggung jawabnya tanggung jawab pemerintah. Biasanya yang menangani itu adalah dinas sosial, Bu. Karena dinas sosial yang punya shelternya. Tapi kemudian bekerja sama dengan dinas kesehatan atau rumah sakit jiwa setempat. Di rumah sakit jiwa itu juga ada programnya juga untuk untuk ini gelandangan. Itu juga ada programnya. Begitu. Tapi untuk selanjutnya ya kemudian diserahkan penanganan selanjutnya pada dinas sosial. Biasanya yang ngambil kan Satpol PP itu Bu. Cuman kadang Satpol PP ini kemudian tidak menyerahkan kepada yang berwenang, tapi hanya dipindahkan dari kota satu ke kota yang lainnya. Nah ini masalahnya di situ. Gitu. Jadi harusnya bekerja sama antara dinas sosial, bersinergi memang dinas sosial, kemudian dinas kesehatan bekerja sama dengan fasilitas pelayanan kesehatan setempat. Gitu, Bu. Berarti kalau itu kita lapor ke dinas sosial bisa ya Bu ya? Bisa sih Bu, bisa. Baik. Baik, terima kasih Bu Sherly. Sama-sama Bu. Kalau dulu di rumah sakit umum juga bisa kalau di rumah sakit di kota itu tidak ada fasilitas RSC, bisa di rumah sakit umum. Cuman kemudian kerjasama tetap dengan dinas sosial. Alangkah baiknya kalau di kota punya shelternya dari dinas sosial. Di Salatiga ini sudah mulai membangun sih, dan belum banyak di kota-kota yang lain memang belum banyak juga. Ibu Sherly, saya bisa tanya? Ya Pak, silakan. Sering orang bertanya kepada saya, jujur saya tidak mempunyai informasi yang akurat ya. Apakah
Saya kan ikut grupnya KSPI, apa itu namanya komunitas KPSI. KPSI ya. KPSI, ya. Ya KPSI. Ibu ikut juga mungkin? Iya, iya. Masih banyak yang belum jelas, itu lucu juga. Apakah BPJS memang mengcover itu ya, ketika orang harus mengalami gangguan jiwa? Terima kasih. Ya Pak, di cover Pak. Jadi kalau dia punya BPJS, dia sudah punya kartu BPJS sebagai anggota, itu bisa di cover. Jadi andai kata itu kejadian gaduh gelisah, bisa langsung ke IGD. Itu bisa di IGD mana saja yang tidak sesuai dengan tempatnya dia berdomisili atau tidak sesuai dengan Vaskes 1-nya. Tapi kalau mau rujukan, itu dari Vaskes 1 itu periksa biasa dengan dokter umum biasanya di Vaskes 1, lalu kemudian dokter umum merujuk ke rumah sakit umum yang ada dokter psikiaternya atau ke rumah sakit. Nanti RSU itu Vaskes 2 akan merujuk ke rumah sakit jiwa. Begitu, Pak. Kalau untuk psikolog itu memang belum tercover BPJS, jadi hanya untuk psikiater saja. Kecuali kalau dari Vaskes 1, lalu kemudian ke Vaskes 2, di rumah sakit itu psikiaternya merujuk ke psikolognya. Nah, itu baru bisa pakai BPJS begitu. Tapi kalau langsung saya mau ke psikolog begitu nggak bisa. Ya. Terima kasih, Bu. Ya, terima kasih, Pak. Saya juga, Bu, boleh bertanya, Bu? Ya, silahkan, Pak. Ini, Bu, ini masih dalam hubungan dengan soal kejiwaan. Ada orang yang cenderung selalu melihat sesuatu itu berdasarkan ukurannya dia. Sehingga dalam sebuah kehidupan bersama terkadang dia sulit menerima hasil kerja teman-temannya. Jadi misalnya dalam sebuah kelembagaan ada hal yang itu menjadi keputusan bersama sebetulnya, tetapi ini orang tidak mau terima. Nah, ketika kemudian dia mau dilibatkan dalam sebuah tim kerja untuk merumuskan sesuatu, dia selalu tidak mau ikut sama-sama. Dia cenderung untuk keluar. Lalu ketika hasil sebuah pekerjaan tim itu hadir, ada hasilnya, dia tidak mau setuju. Nah, ini sikap ini kelihatan ini kasus yang memang ini ada di sekitar kehidupan pelayanan, dan saya mau tanya apakah cara-cara seperti ini masuk kategori gangguan kejiwaan, Ibu? Atau kalau memang ini masuk kategori gangguan kejiwaan, kira-kira apa gangguan kejiwaan apa dia? Lalu bagaimana cara menangani orang-orang model seperti ini? Itu kira-kira, Ibu. Baik, Pak. Untuk tadi, apakah ini mengalami gangguan kejiwaan? Kita cek kembali ke diagram yang tadi, 4. Apakah dia mengalami penderitaan, distres, begitu ya? Dan orang-orang di sekelilingnya mengalami penderitaan juga. Lalu apakah dia kemudian mengalami disabilitas, kegagalan untuk melakukan tugas-tugasnya dan lain sebagainya? Apakah dia masih bisa melakukan tugas-tugasnya? Kemudian apakah dia sampai melanggar norma-norma sosial, atau dia sering melanggar peraturan-kah, atau kemudian tidak sesuai dengan lingkungannya yang berkaitan dengan pelanggaran norma dan nilai-nilai. Lalu kemudian apakah dia kemudian mengalami hal-hal yang membuat dia tidak mampu melakukan status sosialnya, peran sosialnya, begitu Pak. Gini Bu, saya agak lebih menukik lagi ke kasus ini. Gini, ini orang yang mau saya tanyakan ini sebetulnya dia punya punya pendidikan, justru katakan dia terpelajar karena punya stratum pendidikan S2.
Dan mentalnya ini di kalangan kami berorganisasi itu, ini memang cukup menarik perhatian banyak orang, sebab orangnya cukup vokal di setiap kali ada forum-forum rapat seperti itu, vokal sekali, kritis sekali. Hanya saja masalahnya orang model ini adalah dia tidak kritis dan dia tidak mau menerima hasil pekerjaan, hasil keputusan bersama, hasil kerja tim apapun yang dibentuk oleh lembaga. Lalu ketika dia yang mau dilibatkan untuk sama-sama di sebuah produk peraturan misalnya atau kelembagaan, dia tidak mau, dia nggak suka ikut, nggak mau ikut. Itu tuh Bu. Sehingga artinya dari sisi kami untuk menangani kadang-kadang juga kebingungan. Ini orang sebetulnya ada gangguan kejiwaan atau mentalitasnya seperti apa? Sebab ini dia punya pendidikan tinggi, dia juga seorang karena boleh dikatakan cerdas ya, tapi ini problemnya di situ, orang nggak mau menerima hasil sebuah keputusan bersama, selalu dicari jalan kesalahannya, lalu apa namanya, dia ketika dia memilihkan untuk kerja, silakan Anda kerja sama-sama, dia tidak mau. Nah, ini apakah ada gangguan atau karena memang karakteristiknya seperti itu? Kalau gangguan kejiwaan, kira gangguan kejiwaan seperti apa? Apakah tugas-tugasnya bisa dilakukan, Pak? Bisa menyelesaikan tugas? Bagaimana, Bu? Apakah bisa menyelesaikan tugas? Iya, ya orang yang saya maksudkan ini dia nggak suka untuk kerja tim. Ketika dia mau dilibatkan, sebab kan mau dilihat pikiran-pikirannya cukup kritis, sehingga dia coba untuk mau direkrut untuk terlibat di sebuah tim kerja untuk menghasilkan sebuah produk aturan misalnya. Tapi dia tidak suka, dia malah keluar. Tapi begitu ada hasilnya, dia mau kritik semua itu, ini salah dan semua. Itu yang tanya, Pak, ini pengaruh karakteristiknya, tipikalnya dia, atau memang ada gangguan kejiwaan sih ini orang? Gini, ya, Bu. Itu, Bu. Baik. Kita melihatnya tidak langsung pada gangguan jiwa. Selama orang itu masih bisa menjalankan tugas, dia masih bisa menghasilkan, baik itu hasil tugas ataupun itu hasil menghidupi keluarga, itu masih bisa dikatakan dia normal. Hanya mungkin dia berada di tempat yang tidak tepat. Ada orang-orang yang bisa bekerja dengan tim, tapi ada orang-orang yang sifatnya personal bekerjanya. Kadang orang yang terlalu pintar, dia memang tidak bisa bekerja dengan tim. Maka ketika kita bekerja, kita harus melihat bakat minatnya apa, begitu, atau potensinya di mana, begitu. Apakah ini orang yang bisa bekerja di belakang meja? Apakah ini orang yang bekerjanya outdoor? Nah, ini kalau orang outdoor disuruh bekerja di belakang meja, suruh ngurusin keuangan, pembukuan dan lain sebagainya, pasti hancur semua, begitu. Jadi selama dia masih bisa menghasilkan, baik itu ada output dari perilakunya, maka dia tidak bisa dikatakan gangguan kejiwaan. Kita melihat dari 4 syarat tadi, Pak. Begitu. Cara kerjanya kalau di tanggung jawab yang diserahkan ke dia sekarang, cara kerjanya itu hancur, Bu. Nggak beres semua. Nah, lalu dilihat yang lain, Pak. Cukup kritis. Ya, kritisnya benar nyambung atau tidak, begitu. Jadi itu yang harus dilihat, dan kemudian apakah menyalahi aturan-aturan sosial. Jika tidak, berarti dia masih tergolong cukup normal. Di satu tempat itu saja atau di tempat yang lain juga berperilaku yang sama. Kalau di mana tempat perilakunya sama, mungkin ada kecenderungan. Tapi kalau hanya di situ saja. Sama, Bu. Ya, sama kelakuannya. Kalau sudah sangat mengganggu, nah mungkin bisa dikonsulkan begitu, Pak, atau didekati. Oh iya, ya penanganannya seperti itu, Bu ya. Penanganannya ditangani seperti apa dia? Ya mungkin orang dekat dulu, Pak. Kalau tidak bisa ya baru profesional. Oh iya. Terima kasih, Bu. Ya, sama-sama. Baik, Bu Shirley. Oh iya, Pak. Ini Pak Martin. Ya, mau sambung sedikit cerita tadi. Ya, kalau misalnya dia mau dirujuk ke psikolog atau psikiater, tapi kalau di orang itu sendiri nggak mau gimana? Nah, ini jadi masalah besar karena kayaknya dia itu, kalau aku dengar cerita dari tadi itu,
dia nggak bisa kerja sama orang. Nah, apakah dia juga nanti bisa dirujuk? Nah, itu saya nggak tahu, Bu. Nah, biasanya kita bisa melibatkan orang yang disegani, Pak. Misalnya pendetanya, begitu. Atau misalnya orang yang dia kagumi siapa, itu kita minta untuk bantuan dia, begitu Pak. Kemarin juga ada kasus yang seperti itu Pak. Jadi satu-satunya orang yang dia percaya itu hanya pendeta A yang di channel YouTube-nya itu sudah sangat banyak gitu kan, banyak tayangannya. Ya, keluarganya berusaha nembusi ke sana bahkan sampean begitu. Untuk supaya orang ini mau konsul aja ke dokter. Tapi ya tidak harus sampai yang seperti itu. Jika ada orang atau dari anggota keluarga yang dia segani, atau tidak harus disegani, tapi dia merasa dekat, ada ikatan yang dekat, itu bisa membantu. Begitu, Pak. Baik, Bu, makasih. Ya, atau bisa juga... Bisa sedikit menjawab, Ibu. Ya, silakan, Pak. Maaf ini kayaknya menyangkut hubungan antar pendeta ya itu. Yang saran saya sederhana, saya pikir hal-hal ini paling tidak sudah harus dilihat pada waktu mereka kuliah, saya kira. Kecenderungan itu mungkin sudah muncul ya. Nah, kadang-kadang kan di kuliah teologi itu kurang dilihat aspek-aspek kepribadian psikologinya dan sebagainya. Yang kedua, saya pikir entah klasis, entah tingkat sinode, kalau di lingkungan Katolik itu kan ada supervisornya. Jadi supervisor ya mungkin harus ada peraturan atau jikalau situasinya mengganggu, sinode punya hak untuk merujuk orang itu konsultasi ke profesional. Barangkali itu. Kalau ini, nah kadang-kadang juga memang ada orang yang sulit di antara teman-teman sejawat sepelayanan sebagai pendeta, Ibu. Ini saran saya ini kayaknya bisnis antar pendeta ini, Ibu. Terima kasih. Ya. Kadang terima kasih Pak Toto. Kadang tidak harus pendeta juga, karena kenapa sih kok pendeta? Karena itu kan figur otoritas ya, seringkali itu bisa membantu. Tapi ada juga figur yang dekat dengan dia. Nah, itu bisa mendengarkan dulu maunya apa, begitu. Yang dia butuhkan sebenarnya adalah dukungan dari significant others-nya, orang-orang terdekatnya. Sebenarnya itu yang paling dia butuhkan. Tapi ketika kondisi itu sudah merujuk pada kondisi yang kita lihat orang ini sudah tidak bisa memberikan pertimbangan lagi, atau dia sudah dalam kondisi gangguan yang berat, maka kita tidak perlu meminta pendapat dari penderita lagi. Kita langsung bawa saja ke profesional, gitu. Jadi kita lihat grade-nya orang ini sejauh mana, begitu. Baik, saya akan share screen. Nah, ini yang perlu kita perhatikan, bahwa psikosis itu adalah satu kontinum, bukan suatu yang hitam putih kemarin saya sebutkan. Kalau psikotik, gangguan psikotik itu di sini, nah, di sini yang populasi umum. Apakah orang umum itu tidak ditemukan gangguan kejiwaan? Kadang kita pun juga ada gejala yang kita lakukan, perilaku yang kita lakukan tuh kadang mirip dengan orang gangguan jiwa. Cuman kan tidak selalu dan tidak sering begitu. Jadi ini yang seringkali misalnya apa ya yang kita lakukan tapi tidak yang kita lakukan perilaku kita tapi mirip dengan gejala gangguan kejiwaan. Misalnya melamun. Semua pasti pernah mengelamun ya Bapak Ibu. Nah, ini juga salah satu gejala yang ada pada gangguan kejiwaan. Tapi apa berarti orang ngelamun itu pasti gangguan jiwa? Kan tidak begitu. Kemudian kadang pada satu ketika kita misalnya sangat senang lalu kita cerewet sekali misalnya melebihi dari kondisi biasanya kita.
Nah, cerewet sekali itu juga kondisi manik sebenarnya, gitu ya. Atau kadang diajak omong, pernah nggak kita diajak omong orang nggak nyambung? Pernah juga kan, gitu. Nah, itu terjadi pada populasi umum, cuman itu bukan berarti menunjukkan bahwa kita mengalami gangguan kejiwaan. Kemudian ada schizotypal traits. Schizotypal traits ini gejala yang mungkin muncul pada lebih sedikit dari populasi umum, begitu ya, di mana orang mulai menarik diri, gitu. Mulai menarik diri, tidak senang bergaul, tidak senang rame-rame, atau kadang muncul nyentriknya, misalnya ya. Nah, ini populasinya pada kejadian yang tidak terlalu umum. Lebih sedikit lagi itu ada psychotic-like experience. Nah, psychotic-like experience ini terjadi 5-8% pada populasi umum. Jadi mulai ada waham tapi ringan begitu. Kemudian ada subclinical psychotic symptoms. Jadi mulai muncul gejala subklinis, mulai lebih kelihatan lagi, mulai lebih kental lagi, mulai lebih sering muncul lagi, gitu. Kemudian frank psychotic symptoms, ini lebih kelihatan lagi, halusinasi, delusinya lebih kuat lagi, sampai pada psychotic disorder. Nah, ini halusinasi, delusi, bicara nggak nyambung, perilaku-perilaku yang aneh. Nah, itu seperti itu. Jadi, gangguan psikotik itu adalah suatu kontinum. Dan semakin ke sini tentu semakin sedikit yang mengalaminya. Begitu. Nah, ini adalah AIDS diagnosis of major mental disorders. Orang gangguan-gangguan ini munculnya atau diketahuinya itu pada usia-usia ini. 5 tahun ke bawah itu autism, ADHD, itu pasti sudah ketahuan begitu. Lalu kecemasan, nah itu gejalanya 5 tahun pun mungkin sudah bisa dikenali. Begitu. Nah, kemudian OCD. OCD pun di bawah 10 tahun sudah mulai kelihatan. Dan ini bisa berkepanjangan terus sampai usia dewasa bahkan. Kemudian kemungkinan penggunaan narkoba, obat-obatan, alkohol, dan lain sebagainya itu dimulai pada usia pubertas, ya, SMP. Kemudian ada anoreksia nervosa, itu mulai di 14 tahun, begitu ya. Kemudian major depressive disorder bahkan juga 15 tahun sebelum 15 tahun. Bipolar, schizofren itu mulainya muncul, kita tahu gejalanya tidak langsung full psikotik begitu ya. Mungkin dari schizotypal dulu, mungkin dari subklinikalnya dulu, mulai frank psychotic syndrome-nya muncul begitu ya. Nah, dan ini yang kemudian bisa berkepanjangan sampai usia dewasa, bahkan bisa sampai seumur hidup. Jadi, kalau kita lihat di sini, gejala-gejala gangguan kejiwaan ini, gejala-gejala gangguan kejiwaan ini biasanya mulai diketahui itu di usia remaja. Karena tadi saya sampaikan, usia remaja itu adalah usia storm and stress. Dia harus banyak melakukan penyesuaian-penyesuaian. Itu peralihan yang cukup besar di dalam kehidupannya. Perubahan tidak hanya perubahan lingkungan, tapi juga perubahan fisik. Perubahan tuntutan dari seorang anak-anak yang banyak bergantung, dia harus mulai mandiri. Nah, ini kemudian banyak sekali kalau orang ini tidak bisa mengatasi stresnya, maka dia akan mengalami gangguan ini bisa berkembang ke arah yang semakin berat. Begitu. Nah, ini yang menjadi acuannya sekarang, DSM-5, Diagnostic and
Statistical Manual of Mental Disorder di tahun 2013. Ini yang DSM-5 ini mulai dijadikan acuan, sampai sekarang masih belum diganti. Jadi kita melihatnya, jadi ini adalah nama-nama gangguan begitu ya. Dan kemudian di dalamnya ada gejala-gejala. Kita melihat dan mengelompokkannya gejala-gejala itu untuk menjadi satu gangguan apa begitu. Nah, diagnosa ini yang kemudian dijadikan satu bentuk komunikasi antar profesi atau antar teman sejawat begitu. Oh, ini mengalami gangguan ini, penanganannya seperti apa begitu. Maka hati-hati dengan self diagnosis. Karena untuk menegakkan diagnosa itu perlu untuk pemahaman ilmiah yang cukup dalam begitu, tidak bisa hanya dengan melihat di Google begitu kan. Jadi orang sekarang cenderungnya melihat di Google lalu melakukan self diagnosa, bisa saja salah. Nah, kumpulan-kumpulan gejala itu dengan melihat apa saja, bagaimana dengan kesadarannya? Perilaku motoriknya bagaimana? Persepsinya, kognitifnya, bahasa, pikiran, emosi, tilikannya seperti apa? Nanti kita lihat. Kesadaran itu keadaan mental individu bisa menerima rangsang dari luar maupun dari dalam diri. Yang pertama, yang sehat itu adalah kompos mentis. Itu kondisi mental fisik yang sadar. Seperti kita saat ini, kita kompos mentis. Bisa diajak ngobrol, bisa jawab gitu ya. Dengan nyambung. Nah, itu kompos mentis. Jadi bisa meresponi rangsangan dari luar dengan optimal. Lalu ada pada area kesadaran, ada yang namanya apatis. Itu penurunan kesadaran, respon lambat terhadap stimulus. Kemudian ada somnolent, penurunan kesadaran, seakan-akan seperti ngantuk terus. Gitu. Kemudian ada stupor atau sopor, itu penurunan kesadaran berat. Perlu stimulasi kuat dan berulang-ulang, harus dilakukan untuk membangunkan pasien. Lalu koma, kemudian kalau koma itu jadi penurunan kesadaran paling berat, tidak bisa bereaksi terhadap rangsang dari luar. Ada yang namanya kesadaran berkabut, tidak bisa berpikir jernih, disorientasi, sulit memusatkan perhatian. Kemudian ada delirium, itu perubahan kesadaran, kognitif juga menurun, sulit memusatkan, mempertahankan, dan mengalihkan perhatian. Dreamlike state, itu gangguan kesadaran pada epilepsi psikomotor, tidak bereaksi terhadap rangsang. Lalu twilight, itu perubahan kesadaran, separuh sadar, respon terbatas, bisa pada halusinasi. Kemudian itu area kesadaran, kemudian area kognitif. Kita cek, apakah orang ini mampu untuk mengenali, mengetahui benda, keadaan, atau situasi yang dikaitkan dengan pengalaman pembelajaran dan kapasitas intelijensi seseorang. Satu, memorinya bagaimana? Bisa nggak merekam, menyimpan, dan memanggil kembali? Bisa nggak recall informasi? Kemudian ada amnesia. Amnesia itu tidak mampu mengingat sebagian atau seluruh pengalaman masa lalu. Ada anterograd, itu hilang memori setelah titik waktu kejadian. Misalnya kecelakaan, crash begitu ya. Lalu ditanya, tadi kejadiannya bagaimana, lalu siapa yang menolong, itu sudah nggak ingat lagi, sama sekali nggak ingat. Gitu. Kalau retrograd, hilangnya memori terhadap pengalaman dan informasi sebelum titik kejadian. Ada benturan kepala, lalu ditanya namanya siapa, keluarganya siapa, itu tidak ingat. Bisa seperti itu. Lalu ada paramnesia, itu ingatan palsu, distorsi ingatan dari informasi atau pengalaman yang sesungguhnya. Bisa karena gangguan otak organik, yaitu demensia, atau bisa juga faktor psikologik, gangguan disosiasi. Jadi ingatan palsu, ingatannya terganggu dari informasi yang sesungguhnya. Bisa karena dia blocking, karena dia tidak menyukai kejadian itu, lalu dia tidak mengingat
Tanpa disadari dia tidak bisa mengingat lagi kejadian tersebut. Ada konfabulasi, keingatan palsu untuk mengisi kekosongan memori, itu bisa terjadi. Ada dejavu, nah ini yang mungkin kita juga pernah ya, kok kayak pernah ngalamin seperti ini ya, gitu. Ada jamaisfu, merasa asing terhadap situasi yang pernah dialami, sudah pernah ngalamin tapi kayak nggak pernah, gitu. Kemudian ada hiperamnesia, ingatan mendalam dan berlebihan terhadap pengalaman tertentu. Kemudian ada screen memory, menutup ingatan traumatis yang menyakitkan secara sadar, gitu ya. Jadi benar-benar blok di situ. Lalu letologika, tidak mampu menemukan kata yang tepat untuk mendeskripsikan pengalaman. Pernah, Bapak Ibu? Kemungkinan semuanya pernah. Ini apa ya namanya? Tahu begitu, tapi nggak ingat-ingat, mau menemukan kata itu nggak ingat, ini bikin risih di sini begitu ya. Tapi ini sifatnya hanya sementara. Nah, itu namanya letologika. Kemudian bagaimana dengan konsentrasi atau perhatiannya? Usaha untuk mengarahkan aktivitas mental pada pengalaman tertentu. Ini gangguan pada pemusatan dan mempertahankan mengalihkan perhatian. Distraktibilitas, tidak mampu memusatkan dan mempertahankan perhatian. Stimulus luar mudah mengalihkan perhatian pada. Jadi kalau ini ketika misalnya lagi ngobrol dengan orang, ada apa langsung mudah teralihkan. Langsung ada suara, langsung mengalihkan perhatian ke situ. Semudah itu. Kemudian inatensi selektif, ketidakmampuan memusatkan perhatian pada objek tertentu, terutama yang membangkitkan kecemasan. Lalu ada yang kewaspadaan berlebih. Pemusatan perhatian yang berlebihan terhadap stimulus internal dan eksternal, sangat tegang. Nah ini yang terjadi pada awal-awal pandemi, Bapak Ibu. Bapak Ibu pada awal-awal pandemi itu paling waspada kalau ada apa? Kalau ada orang batuk sedikit aja kita langsung serem gitu ya, langsung tegang, deket-deket. Padahal dia keselak cabai misalnya, atau padahal dia kekeringan tenggorokannya misalnya seperti itu. Nah, ini kewaspadaan yang berlebihan karena amigdalanya itu berada dalam kondisi yang waspada, kondisi alert terus. Kemudian bagaimana dengan emosi? Jadi emosi, mood, dan afek itu suatu hal yang berbeda. Emosi itu suasana perasaan yang dihayati secara sadar, kompleks, melibatkan pikiran, persepsi, dan perilaku. Ya. Marah disadari, mukanya langsung merah misalnya. Suaranya keras. Kemudian dahinya berkerut misalnya seperti itu. Jadi ada pikiran, persepsi, lalu ada perilakunya. Kalau mood itu sifatnya menetap. Ada gangguan mood ya. Gangguan mood itu ada dua, jadi depresi mayor dan mania atau hipomanik. Jadi suasana perasaan yang menetap, bersifat pervasif dan bertahan lama. Ini juga mempengaruhi cara pandang seseorang. Jadi moodnya, mood depresi atau mood manik. Pada mood depresi, seperti ini Bapak Ibu. Apa tadi?
Mood depresi pada orang ini dia cenderung untuk memunculkan ekspresi-ekspresi sedih begitu, dan sifatnya menetap. Dia cenderungnya untuk cemberut terus begitu. Makan cemberut gitu ya, ngobrol sama orang diajak ngobrol cemberut, atau bahkan nggak mau ngajak ngobrol orang lain. Kalau moodnya itu distimia, nah itu depresif yang sifatnya terus-menerus selama minimal 2 tahun begitu. Jadi nggak pagi, nggak siang, nggak malam, nggak di nikahan, nggak di kedukaan, itu pokoknya sedih terus begitu. Moodnya seperti itu. Jadi lebih bersifat menetap daripada emosi. Kalau emosi itu kita bisa melihatnya seperti cuaca. Barusan panas, tahu-tahu hujan. Hujan sebentar, tahu-tahu sudah panas lagi. Itu emosi. Gitu. Tapi kalau mood itu sifatnya lebih menetap. Kalau afek itu respon emosi saat sekarang bisa dinilai dari ekspresi wajah, pembicaraan, sikap, dan bahasa tubuhnya. Jadi respon emosi. Mood itu ada beberapa dibagi lagi begitu ya. Tadi yang depresi mayor, manik itu yang kutub ekstrimnya. Nah, antara itu ada. Kalau yang normal, mood normal itu eutimik. Eutimik itu penghayatan perasaannya itu serasi, cocok dengan irama hidupnya. Sedih ya ada kedukaan ya sedih, ada yang senang ya senang begitu, sesuai. Lalu ada yang hipotimia, itu suasana perasaan yang warnai kesedihan dan diwarnai kesedihan dan kemurungan. Hipotimik tapi tidak sampai yang depresi berat. Cenderungnya murung dan lamban. Kemudian disforia, suasana perasaan yang tidak menyenangkan, jenuh, jengkel, bosan, begitu. Ada hipertimia, itu suasana perasaan pervasif memperlihatkan semangat dan kegairahan yang berlebihan pada berbagai aktivitas. Munculnya dalam bentuk hiperaktif dan energik, hipertimia. Lalu euforia, itu suasana perasaan gembira dan sejahtera tapi berlebihan, over, dan kadang nggak ada sebabnya, muncul begitu saja. Lalu ada ekstasia, itu suasana dengan kegairahan yang meluap-luap. Ini bisa dipicu dengan menggunakan zat adiktif. Lalu ada alexitimia, itu ketidakmampuan untuk menghayati suasana perasaan. Anhedonia, itu kehilangan minat dan kesenangan terhadap aktivitas kehidupan. Lalu ada mood kosong. Ini biasanya emosinya dangkal, tidak punya atau sedikit memiliki penghayatan suasana perasaan. Ini biasanya skizofren kronis. Jadi flat gitu, kosong gitu ya. Kayak diajak bercanda ya begitu saja. Wajah-wajahnya itu wajah-wajah kosong. Lalu ada yang labil, ada yang irritable, mudah tersinggung. Afek, perasaan itu luas, ekspresi emosi yang luas dengan variasi beragam, macam-macam, bisa sedih, bisa riang, bisa gembira, begitu. Kalau menyempit itu emosinya terbatas. Menumpul, penurunan serius dari kemampuan ekspresi emosi. Tumpul, seperti pensil yang tumpul, begitu ya. Jadi kurang tajam. Ada yang datar, flat, ada yang serasi, ada yang tidak serasi, nggak cocok begitu ya. Seperti Joker nih, kalau ada yang Bapak Ibu yang nonton Joker, waktu ada kejadian sedih dia tetap aja ketawa. Gitu. Lalu ada yang labil, cepat berubah. Perilaku motorik, ragam perbuatan manusia yang dilandasi motif dan tujuan tertentu dan melibatkan seluruh aktivitas mental. Ini adalah ekspresi perilaku yang terwujud dalam aktivitas motorik. Ada stupor kataton. Stupor kataton itu adalah penurunan aktivitas motorik secara ekstrim. Gerakannya lambat sampai tidak bergerak dan kaku seperti patung. Saya kasih contoh.
Kita lihat di mana-mana bergerak, begitu ya. Orang lain bergerak, dia diam aja di situ. Dengan posisi yang sama. Kalau dibiarkan ya bisa berjam-jam di situ, even itu panas. Andai kata itu hujan, mungkin dia tetap di situ. Gitu. Lalu ada furor katatonia, itu kegaduhan motorik tak bertujuan. Jadi gerakannya tuh kacau begitu. Kadang tangannya dinaikin, diturunin, nah itu tapi nggak ada tujuannya apa-apa. Kemudian ada fleksibilitas area atau wax flexibility, itu sifat tubuhnya sama, tetap, tapi bisa diatur tanpa perlawanan. Dan dia akan mempertahankan, nanti saya akan tunjukkan. Lalu ada katalepsi, itu mempertahankan sikap tubuh dalam posisi tertentu dalam waktu lama. Dan ini lebih lama lagi dari sekedar stupor. Oke, saya tunjukkan dulu. Catatonia. Katatonik. Catatonia is a state of increased muscle tone at rest, Jadi dia which is mempertahankan caused by voluntary activities and therefore distinguished from kuat extrapyramidal posisi side ototnya effects. gitu ya. In these clips, you'll see a variety of forms of catatonia demonstrated by role play being examined by a psychiatrist. This clip shows force grasping, where a patient is unable to comply with instructions to resist a preferred handshake. Characteristically, the interviewer has difficulty getting his hand away. Just want to move your arms around a little bit. Is that okay? Jadi dia tidak bisa mengikuti instruksi, dia cenderung untuk mencengkeram, finger grasp. Relax a second. What I'm going to do, I'm going to put my hand out, but I don't want you to shake it. Dia tidak bisa mengikuti instruksi. Jangan shake, tapi tetap di shake. Think carefully about what I'm asking you to do. When I put my hand out, as though I'm going to shake your hand, don't take it. I do not want you to shake my hand this time. Okay. Okay, that's fine. Just try and relax for a second. Tetap tidak bisa mengikuti In instruksi. this clip, Nah, wax ini flexibility is demonstrated. flexibility atau The patient's fleksibilitas lungs are area. placed in an unusual position, where they remain for a sustained period. I'm just going to move your arms gently. Jadi bisa dibentuk dan dia akan mempertahankan posisi itu dalam waktu yang lama. Mempertahankan posisi yang bahkan tidak normal. You said that you feel that there's something not quite right. You're having some difficulty explaining that. The patient in this clip is displaying opposition, resisting all attempts by the examining doctor to move his arm. I'm just going to move your arm gently. Just let it come with me. Jadi mempertahankan posisinya, tidak mau digerakkan, resistance. And try and pop it down this way now. Okay. Okay, that's fine.
A more intense form of opposition is negativism, where the patient actively resists all attempts to make contact and also, in this clip, displays aversion by turning away from the examining doctor. I'd like you to just shake my hand. Keengganan untuk melakukan instruksi atau stimulus. Enggan. And shake my hand, Peter. Okay, we'll leave that for now. Oke. Nah, itu tadi adalah contoh-contoh kata tun. Kemudian ada akinesia, itu aktivitas motorik yang sangat terbatas. Ada bradykinesia, jadi perlambatan gerakan motorik. Kaku, dia kehilangan respon spontan. Bisa pada Parkinson, bisa juga pada gejala skizofrenia juga bisa, atau gejala psikotik. Seperti ini. Bradykinesia. Terus kalau buat ngomongin Bu, mulutnya kayak kaku, terus punggungnya saya yang tengah itu Bu sakit. Kalau buat tengok-tengok gini toh Bu, coba digerak-gerak kayak gitu, tengok sana, tengok sini. Iya, kayak robot saya. Saya baru kali ini kayak ini loh Bu, mulutnya kalau untuk buka saya nggak bisa keras Bu. Lis, angkat dulu Lis. Biasanya saya bisa nyanyi banter, sekarang nggak bisa Bu. Nah, itu jadi gerakannya itu lamban begitu ya. Tidak bisa melakukan respon spontan, oleh kiri kanan pun juga terasa kaku begitu. Kalau penderitanya menyampaikan dia seperti robot gerakannya. Hal itu bisa juga selain gejala bisa juga karena efek dari EPS, extrapyramidal syndrome, atau efek dari obat-obatan psikotik. Nah, itu itu adalah efek samping begitu ya. Jadi perlu ditawarkan atau efek sampingnya ini diturunkan itu dengan obat-obatan lain. Karena dibutuhkan untuk kepentingan dari obat ini diminum itu ada yang ada menguntungkannya, cuman ada efek sampingnya. Nah, ini minum obat sambil tetap minum obat seperti trihexyphenidyl, heximer, Arkin, dan lain sebagainya. Kemudian stereotipik itu tindakan fisik atau berbicara yang tetap dan berulang. Jadi gerakan itu sama terus, mirip dan diulang terus. Kita lihat yang ini ya.
Nah, dia dalam posisi lain, di tempat yang lain, dia pun juga mempertahankan gerakan yang sama. Begitu. Stereotip. Terus diulang terus. Ada lagi yang ini. Nah, dia melakukan gerakan itu di mana saja dan kapan saja, itu sama seperti itu. Jadi dia ketika di gereja, dia ke belakang, begitu ya, ke toilet. Ketika maju ke depan, ya dia melakukan gerakan begini, begini terus. Bahkan dia di tengah-tengah mimbar juga begitu. Di hadapan pendetanya dia juga begitu. Nggak peduli siapa yang dihadapi dan di mana tempat, gerakan stereotipnya tetap dilakukan. Kemudian ada negativisme tadi ya, tahanan tanpa motif terhadap semua usaha untuk menggerakkan atau terhadap semua instruksi. Seperti yang tadi gambar orang barat tadi, videonya. Kemudian proses pikir itu ada asosiasi longgar, idenya yang berpindah-pindah dan tidak berhubungan. Ngomong ini macam-macam begitu ya, idenya banyak sekali tapi nggak saling berhubungan. Kemudian incoherent itu bisa dikatakan nggak nyambung, diajak ngomong tidak nyambung, kita nggak bisa paham apa yang ada di pikirannya. Lalu flight of ideas itu pikiran yang melompat-lompat. Circumstantial itu lambat mencapai poin utama, ngomong tapi nggak nyampe-nyampe, ini maksudnya apa sih gitu. Lalu tangensial tidak mampu mencapai tujuan pembicaraan. Dan isi pikiran itu bisa kemiskinan isi, sedikit informasi, atau bahkan frase yang tidak dikenal muncul dari pembicaraannya. Ada waham, itu ada keyakinan yang keliru, waham atau delusi. Jadi keyakinan yang tidak bisa diganggu-gugat, meskipun itu salah, tapi tidak bisa dikoreksi. Waham besar, waham yang mustahil atau aneh, ya misalnya di dalam dirinya itu ada alien misalnya. Kemudian ada waham sistematik tergabung dalam satu tema, jadi selalu kaitannya temanya tentang kematian misalnya, temanya selalu tentang makhluk luar angkasa misalnya. Dan waham nihilistik, dunia menuju kiamat atau dirinya ini sebenarnya tidak ada, bukan dirinya yang asli sudah tidak ada. Kemudian waham somatik berkaitan dengan fungsi tubuh, misalnya tangannya berpindah, rasanya, kakinya rasanya berpindah, lalu jalannya jadi kebalik, itu juga ada begitu. Kemudian waham paranoid, ada waham kebesaran, kejaran, waham rujukan, waham dikendalikan, waham cemburu, ada erotomania, juga merasa dicintai oleh banyak orang juga ada. Cemburu yang patologis itu juga ada, itu juga waham. Kemudian obsesi, ide kuat menetap tidak rasional untuk melakukan perbuatan yang tidak bisa dihilangkan. Itu biasanya kerjasamanya dengan kompulsi, perilaku berulang. Gitu. Jadi apa? Mencuci tangan terus-menerus tanpa ada alasan yang jelas, hanya merasa nggak lega aja kalau nggak cuci tangan, misalnya seperti itu. Lalu ada fobia macam-macam, banyak sekali. Kemudian persepsi, proses mental yang merupakan pengiriman stimulus fisik menjadi informasi psikologis, sehingga stimulus sensorik dapat diterima secara sadar. Ada depersonalisasi, merasa diri tidak nyata, derealisasi, berasa bahwa lingkungannya itu menjadi asing atau tidak nyata. Kemudian ilusi, itu menyimpang dari stimulus. Ilusi dan halusinasi beda. Kalau ilusi itu ada bendanya tapi salah mempersepsinya. Kalau halusinasi itu tidak ada apa-apanya tapi dipersepsi seakan-akan ada. Halusinasi ada bermacam-macam ya. Yang paling sering auditorik, visual gitu ya. Penciuman juga bisa, kok cium anyir, bau darah, bau busuk terus-menerus itu juga ada.
kemudian gustatorik, taktil. Taktil itu ada yang ada klien kami itu rasanya kok ngeres terus, tempat ini kok rasanya kotor, ngeres terus, tangannya megang apapun kok rasanya seperti kasar terus begitu. Lalu ada phantom lips, itu jadi orang yang diamputasi begitu ya, tapi dia masih merasa bahwa kakinya itu ada, tangannya itu ada. Yang susah kalau merasa kakinya ada, jadi mau jalan seperti orang biasa bisa jatuh gitu. Kemudian ada formikasi, kayak ada sesuatu yang merayap di bawah kulit. Ada juga halusinasi somatik dan liliput, objek terlihat lebih kecil. Pembicaraan. Ada gagap, ada logore, bicara terlalu banyak sekali, nggak bisa dihentikan. Itu biasanya pada psikotik bisa, pada manik juga bisa, begitu ya. Kami itu pernah menjemput dari Jakarta sampai ke Salatiga, zaman belum ada tol, kira-kira berarti masih 12 jaman, belum macetnya. Itu ada pasien itu nggak berhenti sama sekali, ngomong terus sepanjang jalan. Ada yang seperti itu. Ekolalia itu mengikuti omongan orang. Alogia, inability to speak justru. Bisa karena demensia. Kemudian ada afasia, bisa sensorik, bisa ekspresif, gangguan bahasa, dan gangguan bicara. Kemudian daya nilainya bagaimana? Kemampuan dalam menilai situasi secara benar dan bertindak sesuai situasi. Tilikannya bagaimana? Kemampuan seseorang untuk memahami sebab sesungguhnya dan arti dari suatu situasi. Jadi bagaimana pasien atau klien itu memahami penyakitnya itu seperti apa? Derajat 1 itu benar-benar menyangkal total terhadap penyakitnya. Semakin berat sakitnya, semakin orang itu menyangkal bahwa dia tidak sakit. Maka di sini kesulitannya adalah sulit membawa klien itu ke profesional. Memberontak, agresif, bahkan sampai memukul dan lain sebagainya. Nah, ini yang membuat keluarga seringkali membutuhkan tenaga lain selain keluarga untuk bisa membantu membawa ke profesional. Kemudian derajat 2 itu ambivalens. Sakit enggak ya gitu. Antara sakit dan tidak sakit begitu. Kalau derajat 3 menyalahkan faktor lain sebagai penyebab penyakitnya. Ini gara-gara dokternya sih, ini gara-gara orang tuaku sih gitu. Kemudian yang derajat 4 itu menyadari dirinya sakit dan butuh bantuan namun tidak memahami penyebab sakitnya. Kenapa ya? Seringkali orang tidak punya insight apa yang membuat dia pertama kali seperti itu. Terkadang itu adalah trauma yang sudah tertimbun lama sekali pada usia-usia masa kanak-kanak. Namun dia tidak menyadari itu adalah titik awal dari perubahan perilakunya. Kemudian derajat 5 menyadari penyakitnya dan faktor-faktor yang berhubungan dengan penyakitnya namun tidak menerapkan dalam perilaku praktisnya. Jadi sadar, ngerti faktornya apa. Misalnya karena tidak bisa memanage waktu misalnya. Sehingga stresnya semakin banyak, deadline semua menumpuk, tugas-tugas menumpuk dan tidak selesai deadline. Tapi dia tidak menerapkan dalam perilaku praktisnya. Ya tetap aja dia melakukan prokrastinasi, tetap menunda, misalnya seperti itu. Menyadari sepenuhnya tentang situasi dirinya disertai motivasi untuk mencapai perbaikan. Nah, ini yang paling gampang, ini orang normal, sehat berarti. Derajat 6. Jadi kalau kita lihat dari derajat 1 sampai 6, itu dari yang paling tidak sehat sampai yang sehat. Nah, kalau pada DSM 3 itu memang masih menggunakan neurosa, tapi sekarang memang sudah tidak digunakan. Cuman kayaknya untuk membedakan itu bahasanya lebih enak neurosa dan psikosa. Pada neurosa atau yang ringan begitu ya, yang tilikan dirinya masih bagus, yaitu neurosa. Kalau pada psikosa itu tilikan dirinya jelek. Jadi semakin ke arah 1. Untuk pengobatan itu biasanya neurosa itu hanya butuh antidepresan saja atau kadang hanya psikoterapi saja. Kalau yang tilikan 6 begitu mungkin itu hanya butuh konseling saja begitu. Tapi kalau yang psikosa itu sudah butuh obat antipsikotik atau yang berat sekali sudah butuh SCT, kejut listrik dan
campur dengan psikoterapi atau bahkan holistik. Kemudian seringnya dirawat, untuk yang neurosa itu biasanya jarang dirawat, untuk yang psikosa itu sering. Prognosanya, jadi kemungkinan sembuhnya itu neurosa umumnya baik, kalau psikosa umumnya buruk, kapasitas kerjanya masih bisa bekerja, terutama kalau ya pasti kalau stresornya bisa diatasi begitu ya. Kalau psikosa biasanya sudah tidak bisa bekerja. Sosialisasi untuk neurosa umumnya baik, masih bisa bersosialisasi. Yang psikosa umumnya terganggu. Perilakunya jarang membahayakan diri sendiri dan masyarakat atau keluarga. Psikosa sering membahayakan. Kepribadiannya terjadi dekompensasi ringan, ya masih sesuai lah ya. Tapi kalau yang psikosa itu mungkin sudah bahkan bisa sampai pada perpecahan kepribadian. Nah, ini mungkin lebih mudah di sini di pohon diagnosa. Jadi kalau kita itu tempatnya di mana? Kalau ada pasien atau klien datang, sebaiknya bagaimana? Klien datang itu biasanya ada kasus jiwa atau kasus non-jiwa. Kasus non-jiwa itu yang seperti apa? Seperti apa, Bapak Ibu? Perselisihan rumah tangga misalnya. Atau wan prestasi misalnya. Atau ditolak kerja. Ngelamar kemana-mana nggak diterima. Nah, itu mungkin kasus-kasus non-jiwa itu seperti itu. Lalu kasus jiwa itu ada psikotik, ada non-psikotik. Gangguan neurosis, misalnya depresi, begitu ya. Lalu ada gangguan kepribadian, 10 gangguan kepribadian. Ini juga suatu kontinum dari ringan, sedang ke berat, begitu ya. Kalau yang ringan mungkin masih bisa hanya dengan konseling saja, tapi kalau sudah yang berat itu butuh psikoterapi. Dan kalau sampai membahayakan, bahkan tetap membutuhkan obat. Kami punya satu pasien gangguan kepribadian paranoid, Bapak Ibu. Jadi dia itu bisa berprestasi. Kami beri kepercayaan dia untuk dia sekolah lagi S2, karena dia pengen sekali. Oke, silakan, karena dia punya keyakinan bahwa orang itu kalau kerja enggak di kantoran pakai dasi duduk di meja ngadep laptop itu namanya belum kerja. Lalu dia pengen sekolah S2. Baik, kita coba. Selama bisa silakan dilanjutkan. Kalau tidak bisa jangan. Ketika dicoba semester 1 dia nilainya A semua, Bapak Ibu. Hanya satu yang hanya ada 2 AB begitu. Jadi nyaris 4 gitu ya. Cuman kemudian dia menggunakan akses internet itu ternyata bukan untuk sekolah saja. Tapi kemudian dia membuat laporan-laporan yang memunculkan ide-ide paranoidnya tentang kami rehabilitasi kejiwaan. Jadi di sini itu tidak ditangani dengan baik, kemudian kecurigaan-kecurigaan tentang pengurus dan lain sebagainya, dia buat lalu dia laporkan ke KPK, dia laporkan ke Dirjen, dia laporkan ke provinsi, sampai akhirnya laporan itu ditanggapi Bapak Ibu. Dan kemudian kami diinvestigasi. Untungnya kami ini karena kami sudah tahu gejala-gejalanya gangguan kejiwaan, maka semua pekerjaan kami itu kami lakukan hitam di atas putih. Jadi prinsip kami adalah melakukan apa yang tertulis dan tuliskan apa yang dikerjakan. Jadi bahkan misalnya minum obat Paramek pun itu pasien atau klien harus tanda tangan. Terima paket, klien harus tanda tangan. Habis telepon klien dengan keluarga, harus tanda tangan. Semua yang sedetail itu harus hitam di atas putih. Jadi, investigasi tidak membuahkan hasil yang negatif. Tapi kenapa sampai diinvestigasi? Itu karena gangguan kepribadian dari klien tersebut. Gangguan paranoidnya sudah over sampai pada perilaku yang seperti itu. Maka langsung akses internet kami batasi. Jadi
kelihatannya mungkin gangguan kepribadian saja, tapi itu kalau pada kontinum yang berat itu bisa membahayakan. Ada yang gangguan paranoidnya berat, dia merasa bahwa keluarganya berkonspirasi untuk menjatuhkan dia, wah dia ngamuk dengan keluarganya, rumah diporak-porandakan, dan ada penyerangan kepada ibunya. Nah, itu juga bisa membahayakan. Jadi bahkan kadang membutuhkan obat gitu. Lalu ada malingering, jadi yang dibuat-buat gangguannya juga ada. Lalu gangguan penyesuaian, lalu ada psikosomatik, penyalahgunaan zat, gangguan psikoseksual, parafilia, gangguan PTSD, stres pasca trauma, itu yang non-psikotik. Lalu psikotik itu ada organik dan non-organik atau fungsional. Non-organik itu bisa juga bisa sama begitu ya antara gangguan yang organik dan non-organik, tapi yang organik ini maksudnya disebabkan oleh otak atau syaraf yang mengalami kerusakan atau gangguan atau lesi begitu. Misalnya karena epilepsi kemudian jadi skizofrenia bisa. Karena mengalami karena dia menggunakan obat yang berlebihan, narkoba, drug dan lain sebagainya, itu sampai pada gangguan skizofrenia bisa. Gitu. Lalu yang organik itu bisa akut, bisa kronis. Kalau akut itu 1 bulan itu sembuh, 2 minggu sampai 1 bulan. Ada brief psikotik, ada schizophreniform 1 bulan sampai 6 bulan, nah itu sembuh akut. Tapi kalau kronis itu menaun bahkan sampai seumur hidup. Ini yang saya tunjukkan yang akibat epilepsi. Jadi dia skizofren karena epilepsi. Jadi dia ini kambuhan. Kambuhan epilepsinya, jadi sehari itu bisa 7 kali dia terkena serangan epilepsi. Sampai akhirnya harus dibawa ke rumah sakit, kadang dia dijahit di tempat yang sama begitu. Jahitannya belum kering, dia sudah dijahit lagi. Akhirnya oleh keluarga dibuatkan seperti udeng begitu ya, untuk menahan supaya tidak melukai kepalanya. Nah, tadi dia sedang dirawat untuk epilepsinya, tapi juga sekaligus untuk gejala-gejala kejiwaannya. Lalu kemudian ini untuk yang karena narkoba. Hampir sama, itu adalah gejala-gejala psikotik begitu ya. Cuman tingkat keparahannya itu lebih berat pada organik. Karena pada organik untuk disembuhkan sulit. Kecuali otaknya bisa diperbaiki kan begitu. Nah, ini adalah akibat dia menggunakan narkoba, alkohol bersamaan selama bertahun-tahun. Jadi kenapa kok divideokan dan tidak ditolong begitu ya? Ya ditolong pun juga dia nggak mau naik-naik begitu kan? Nah ini kadang untuk laporan buat psikiater, karena psikiaternya tidak hidup bersama, seringkali tidak percaya dengan gejala yang disampaikan oleh caregiver begitu. Nah, orang yang menggunakan narkoba ini tadi, itu dia tidak mau kalau
menggunakan sesuatu itu sedikit-sedikit. Jadi kalau make ya dosis yang tertinggi, minum gelas yang terbesar. Gitu. Jadi dalam waktu yang cukup lama, apalagi dia adalah wartawan bidang musik begitu ya, itu membuat dia pergaulannya juga jelek begitu. Akhirnya dampaknya itu rusak sampai sekarang, itu sulit diobati. Jadi yang organik ini begitu sulit diobati. Kalau yang schizofren itu kaitannya juga dengan neurotransmitter dopamin. Pada schizofren kalau ini dopaminnya dinaikkan, schizofrennya kambuh. Tapi kalau dopaminnya diturunkan, schizofrenianya yang kambuh. Jadi ini agak sulit gitu. Nah, kemudian pada kasus yang narkoba tadi, ini pakai obat dosisnya tinggi sekali. Karena apa? Dia sudah terbiasa minum obat. Jadi resisten terhadap obat-obatan psikotik. Mau diobati kayak apa? Susah begitu. Kenapa dia sampai menggunakan seperti itu? Salah satunya juga kekecewaan terhadap tadi orang tua. Ayahnya tentara, jadi mendidiknya sangat kasar, keras, dia punya kekecewaan yang berat dengan orang tua, terutama ayah. Jadi kita harus membedakan, kita sampai di mana, kapasitas kita sebagai apa. Nah, kita harus melihat gitu dari pohon diagnosis ini, kemampuan kita sampai sejauh mana, dan kita melihat bahwa ini adalah kontinum. Ringan, berat, sedang. Kalau masih ringan pun mungkin kita masih bisa menolong dengan konseling. Lalu kemudian kalau sudah membutuhkan psikoterapi, ya kita berikan psikoterapi. Kalau sudah membutuhkan obat psikotik, ya kita harus konsul ke psikiater. Jadi kita lihat di sini, ini penggolongannya berdasarkan Bapak Ibu bisa lihat lebih dalam lagi di Bettermood Asia, begitu ya. Apa yang dibutuhkan oleh seorang klien, dan kita bisa melihat peran kita di mana. Konselor, jadi kita melihat problem-problem emosional, ya. Kemudian kita membantu mengembangkan planning ke depannya apa. Apa saja kemampuan coping stres yang harus dimiliki oleh klien kita. Kita membantu mengarahkan sebagai konselor. Psikoterapis hampir mirip dengan konseling, tapi ini lebih dalam, begitu ya. Lebih dalam mengungkap kejiwaan seseorang, gitu ya. Jadi beban-beban emosinya apa, bahkan yang terpendam mungkin, dan pengalaman masa lalunya juga dibicarakan di situ. Kalau clinical psychologist, psikolog klinis, nah ini untuk mengurangi distress psikologis, kemudian bahkan sampai gangguan mental. Kadang memang mengadopsi model-model medis, begitu, meskipun tidak sampai memberikan obat-obatan. Kalau coaching atau coach itu jadi orangnya yang kita hadapi itu biasanya bisa diajak mikir bareng, begitu ya. Kemudian bersama-sama gitu memanage suatu tujuan, dan kemudian bagaimana memanage emosinya, regulasi emosinya, dan pada coaching itu tidak mengeksplor masa lalu. Nah, kalau psikiater ini adalah dokter spesialis kejiwaan. Dia melakukan diagnosa, sama tadi psikolog klinis juga melakukan diagnosa, hanya bedanya psikiater itu lebih kepada pengobatan medis dan farmakoterapi. Jarang psikiater yang mau melakukan teknik-teknik psikoterapi kepada kliennya. Cenderungnya senjatanya adalah obat-obatan. Begitu, Bapak Ibu sekalian. Kalau misalnya kasus seperti ini, apakah kita wah ini harus di konseling saja, begitu?
Ya, saya tidak keluarkan suaranya karena ada kata-kata kasar begitu. Nah, kalau seperti ini, apakah bisa dilakukan konseling? Tentu tidak bisa begitu. Jadi di sini kita bisa membedakan, oh ini yang menjadi ranah konselor, ini ranah dari terapis, psikoterapis begitu. Ini ranahnya psikiater gitu. Karena sudah sampai pada perilaku negativisme, bahkan sampai pada agresivisme begitu. Jadi kita harus tahu ranah kita itu sampai di mana. Demikian, terima kasih. Terima kasih atas kunjungan Anda. Jangan lupa subscribe agar tidak ketinggalan sajian kami yang lain. Dan jangan lupa juga getarkan lonceng kebersamaan kita.